Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Pratama Saputra. Ini dengan nomor induk mahasiswa 22399 dari kelas SPKSA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Nah, di sini saya mengambil judul itu tentang remote sensing di kelapa sawit. Yang pertama yaitu adalah remote sensing di kelapa sawit. Remote sensing adalah teknologi yang dapat digunakan untuk memantau lahan kelapa sawit. Dalam presentasi ini, kita akan membahas keuntungan dan tantangan dalam menggunakan remote sensing di industri kelapa sawit. Selanjutnya itu adalah metode remote sensing untuk kelapa sawit. Yang pertama itu adalah foto udara. Foto udara memanfaatkan drone atau pesawat untuk mengambil foto dari atas lahan kelapa sawit. Data ini dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perubahan lahan. Yang kedua yaitu adalah analisis spektrum elektromagnetik. Dengan menganalisis spektrum dari citra satelit, kita dapat mengidentifikasi perbedaan antara lahan kelapa sawit dan tanaman lainnya. Selanjutnya itu adalah interferometri radar. Teknologi radar untuk sepenuhnya menggambarkan permukaan lahan kelapa sawit. Interferometri ini digunakan untuk memantau perubahan permukaan lahan seiring waktunya. Selanjutnya itu adalah pemanfaatan remote sensing untuk monitoring lahan kelapa sawit. Yang pertama itu adalah deteksi dan pemetaan kerusakan lahan. Dengan menggunakan teknologi remote sensing, kita dapat mendeteksi kerusakan lahan sebelum menjadi lebih parah dan merusak lingkungan. Yang kedua itu adalah pemantauan drainase. Remote sensing dapat memetakan jalur air perkebunan kelapa sawit yang dapat membantu memperbaiki sistem drainase dan memberikan perlindungan terhadap banjir. Yang ketiga yaitu adalah peningkatan produksi kelapa sawit. Dengan memanfaatkan remote sensing untuk mengidentifikasi wilayah dengan pertumbuhan terbaik, kita dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Selanjutnya itu adalah keuntungan penggunaan remote sensing dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Analisis yang lebih efektif dengan menggunakan teknologi remote sensing, kita dapat memetakan seluruh perkebunan kelapa sawit dalam dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua yaitu meminimalkan kesalahan manusia. Remote sensing tidak hanya memetakan lahan kelapa sawit, tapi juga mengumpulkan data secara akurat tanpa adanya keterlibatan manusia yang membawa risiko kesalahan. Yang ketiga yaitu adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikumpulkan dengan remote sensing dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit. Selanjutnya yaitu adalah tantangan dalam penerapan remote sensing di industri kelapa sawit. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Dalam mengimplementasikan teknologi remote sensing, biaya harus menjadi pertimbangan utama terutama untuk perusahaan skala kecil. Yang kedua yaitu adalah teknologi yang kompleks. Dibutuhkan keahlian khusus untuk memahami teknologi remote sensing dan mampu memaksimalkan fungsi dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Yang ketiga yaitu adalah input data yang akurat. Data yang dikumpulkan harus akurat. Jika tidak, maka data tersebut tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, studi kasus penerapan remote sensing di kelapa sawit. Yang pertama yaitu adalah penurunan biaya. Sebuah perusahaan kelapa sawit di Indonesia berhasil menurunkan biaya mengadakan ke perusahaan yang menyediakan layanan remote sensing melalui pemilihan perusahaan yang tepat. Yang kedua itu adalah monitoring drainase. Sebuah perkebunan kelapa sawit di Malaysia menggunakan teknologi remote sensing untuk memantau drainase lahan mereka, yang mampu mereka mengurangi biaya perawatan sistem drainase. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Sebuah perkebunan kelapa sawit di Ghana meningkatkan produksinya dengan memanfaatkan data remote sensing dalam membuat rencana peningkatan produksinya. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi penggunaan remote sensing di kelapa sawit. Nah, di sini kesimpulan adalah remote sensing adalah teknologi yang dapat membantu dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Data yang dihasilkan oleh remote sensing dapat menjadi dasar untuk meningkatkan produktivitas, minimalkan kerusakan lingkungan, dan mengoptimalkan sistem pengelolaan kebun kelapa sawit. Yaitu yang terakhir rekomendasi. Dalam mengimplementasikan teknologi remote sensing, perusahaan harus mempertimbangkan biaya, input data yang akurat, dan pemilihan teknologi yang tepat. Jika teknologi diterapkan dengan baik, remote sensing dapat membawa perusahaan ke level yang lebih efektif dan efisien di industri kelapa sawit. Nah,
Mungkin itulah saja penjelasan saya dari remote sensing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.